Halo teman-teman, selamat datang di Amputcast bersama saya Sela. Kali ini kita akan membahas tentang marketing komunikasi dalam membangun loyalitas pelanggan. Seperti yang kita ketahui nih ya, bisnis food and beverage semakin semarak dan populer di Indonesia, tak terkecuali di Purwokerto itu sendiri. Nah, kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat asik sekali nih untuk membahas tentang topik-topik seperti ini. Halo, selamat senja. Halo, selamat senja. Oke, ini saya enaknya manggilnya apa nih? Kakak aja kali ya? Oke, ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu nih Kak, boleh? Boleh dong. Boleh, silakan. Halo semuanya. Nama saya Ronald. Saya dari Nana Coffee Cakes and Eatery. Ya di sini saya menjalankan bisnis food and beverage bersama istri saya. Wah, boleh tahu nggak sih sebenarnya konsep dari kafe ini sendiri tuh seperti apa sih kok? Yang saya lihat dari luar nih ya, itu kayak tidak mendefinisikan sebuah kafe gitu, lebih kayak ke toko kue biasa gitu. Jadi gini ya, saya cerita sedikit Iya, kali boleh, ya boleh. sekalian ke teman-teman. Nana itu mungkin sudah diceritakan sedikit sebelumnya di episode yang lain oleh istri saya kali Iya, ya. iya, Mungkin betul. kenapa namanya Nana? Nana itu adalah brand kue yang dijalankan oleh istri saya dulu. Makanya kenapa mungkin konsepnya seperti toko kue. Dan kalau dari saya pribadi, saya yang lebih ke arah kopi. Saya belajar kopi cukup lama, 15 tahun. Nah, kebetulan saya pernah belajar di Australia. Nah, jadi kenapa konsepnya seperti ini? Sebenarnya kisah Nana ini ada sedikit inspiratif ya. Wah, apa tuh? Nah, inspiratifnya itu kurang lebih dulu ini ada usaha lain dari saya, ayam Ciking namanya. Iya. Yang di sebelah sini ruangan kecilan sedikit adalah coffee shop. Gitu. Ketika pandemi ternyata tidak bisa berlanjut. Terus saat lagi sebelum itu Nana sedang, karena dulu dijualnya online, sedang mencari tempat yang ukurannya kecil sebenarnya, gitu loh. Saat ukurannya kecil, kita cari ukurannya kecil hanya untuk bakery, gitu. Tapi ternyata Ciking dan yang satu lagi coffee shop tidak bisa berlanjut karena pandemi itu. Kita pikir-pikir apa Nana aja yang kita jadikan itu, gitu loh. Nah akhirnya, cuman kebetulan saat itu lagi pandemi Delta. Yang kedua, jadi saya sama istri saya bingung mau dilanjutkan apa enggak gitu loh. Akhirnya dengan keyakinan ya pokoknya kita coba aja jalanin. Kalau memang jalannya pasti bisa, kalau nggak bukan jalannya ya berarti bukan jalannya. Nah akhirnya kita renov dengan seadanya, dengan barang-barang yang dulu bekas yang lama gitu. Sedikit konsepnya memang ada bakery ya dari luar yang sebelah sana. Iya. Nah, yang sebelah sini kan masih seperti coffee shop. Nah, jadi gabungan ya antara bakery, coffee shop, dan tentu ya cafe, ada makanannya juga. Kira-kira begitu. Yang ternyata waktu itu kita takutnya bisa berjalan nggak nih karena pandemi, bisa ini nggak, sisa waktunya kita nggak tahu sampai kapan gitu, bisa ini. Ternyata kita bisa lanjut terus, gitu sampai nanti kita cerita mungkin di belakang ya. Ya, boleh, suatu boleh, saat boleh. ada waktu yang saya kedatangan Bapak Andi F. Noya, gitu kira-kira. Tadi kan disinggung kan, katanya Nana itu ada ketika masa-masa pandemi. Kalau boleh tahu nih, Nana itu sendiri berdiri dari tahun berapa sih? Nah, kebetulan kalau Nananya sendiri berdiri Oktober ini tepat 15 Oktober ini tepat 1 tahun. Wow. Berarti dia tahun lalu 15 Oktober 2021. Gitu. Secara tempat kafe ininya berdiri. Berarti udah masuk ke anniversary ya? Ya, kebetulan sudah dekat sama anniversary ya. Waduh, romantis banget. Oh ya Kak, nih di sini kan yang tadi dilihat nih ya dari menunya itu ada menu makanan berat, ada kopi, ada cake sendiri. Iya. Itu sebenarnya Nana ini tuh daya tariknya apa sih? Nana, daya tariknya kalau yang sekarang udah terjadi, yang udah berjalan, yang udah tumbuh di market ini, ya nomor satu kuehnya ya, sama kopinya gitu. Cuman ada beberapa menu yang ternyata memang jadi andalan gitu. Kalau kue
sudah pasti mungkin kembali lagi di episode yang sudah ada sebelumnya ya, salah satu adalah cheesecake ya gitu. Nah kalau kopi sendiri mungkin saya sedikit cerita nggak apa-apa Boleh, ya? boleh. Nah kalau kopi itu kebetulan memang saya ini belajar kopi sudah cukup lama, sekitar 15 tahun dan sempat luar negeri juga untuk belajar kopinya, ke Australia lebih tepatnya. Iya. Nah, ternyata kopi ini ya sebenarnya semua ya, masak, kopi gitu loh, bahkan teh gitu, itu nggak cuma sekedar disajikan makan. Kita ada prosesnya, cara mengekstrak, dan itu berhubungan dari hulu sampai hilir ke petani segala semua. Nah, yang saya pelajarin, saya coba saya terapin gitu. Nah, untungnya kata market yang saya dapat, kata customer, ya salah satunya kopi, ya cukup enak gitu. Oke, dari pengalaman Koko sendiri nih ya tadi, kita nyinggung ke masalah perkopian. Ini kalau misalkan saya boleh tahu nih ya, produk kopinya itu kakak ini ngambil dari orang kah, apa produksi sendiri? Kebetulan produksi sendiri. Kalau green beans-nya tentu masih dari petani. Tapi kan abis itu dari green beans ada roaster. Nah roaster itu masih keluarga yang roasting. Jadi masih sesuai yang saya ini kan, pokoknya masih keluarga ya. Berarti sendiri ya kok? Sendiri semuanya gitu kan? kira-kira. Oke. Dari tadi nih kan saya lihat juga nih menu-menunya, harganya kan bisa dibilang pricey juga enggak, dibilang terlalu murah juga enggak. Ini sebenarnya pasar targetnya itu kemana sih? Untuk pasar target yang saya lihat kita bisa nentuin, maksudnya kalau target sih kepengennya ke semua kalangan bisa kena ya. Nah, kenapa harga itu berarti tadi nggak terlalu pricey ya, nggak terlalu pricey, mungkin nggak terlalu murah juga gitu, supaya mungkin anak-anak mahasiswa juga bisa ke sini, tapi keluarga juga bisa ke sini. Dari menu-menu yang disajikan kan mungkin lebih ke menu keluarga gitu. Nah pokoknya tujuannya semua kalangan bisa menikmati di sini, Nana, kira-kira begitu. Berarti semuanya bisa datang. Betul. Gitu. Ciri khas di sini kan apa sih Kak sebenarnya, Kak? Kalau ciri khas kan tadi yang memang dari awal Nana berdiri itu sebenarnya kan karena Nana kue. Yang kue. ciri khas itu otomatis kue. Nah kue andalannya sebenarnya sejauh ini ada dua, yang cheesecake sama namanya Klat Kakak ya. Nah satu keju, satu coklat. Klat Kakak itu Swedish coklat lah kira-kira. Yang satu lagi New York cheesecake. Nah kalau untuk kuenya yang memang udah dari ini, dan kopi. Cuman seiring Nana Cafe-nya berjalan, karena ada makanan berat juga, nah ada beberapa menu yang mungkin jadi andalan juga saat ini, yang menurut saya mungkin belum ada di sini. Salah satunya dendeng batoko. Nah, dendeng dengan daging kering, yang kering sekali, sama sambal khas Sumatera Barat. Terus saya juga ada nasi goreng bandeng, sama bandeng sambal merah dan bandeng sambal hijau. Yang biasanya kalau bandeng itu kan selalu ini ya, bandeng presto ya. Iya. Biasanya orang kenal dengan bandeng presto. Itu biasanya sudah dibumbuin. Kalau bandengnya tanpa di presto, tulangnya banyak. Iya betul. Durinya banyak. Nah yang saya punya bandengnya nggak di presto, tapi sudah dicabut durinya semua. Berarti durinya dicabutin dulu gitu baru dimasak? Iya betul. Gitu. Jadi saya punya bandengnya juga yang dijual frozen, gitu. Orang-orang bisa beli bandengnya doang, tapi kan nggak ada bumbunya, kira-kira gitu. Dan kedepannya mungkin mudah-mudahan ada satu lagi sambal bandeng yang sudah dibotolin. Oh gitu. Melihat dari pengalaman yang tadi kakak ceritain ya, kalau boleh tahu menu-menu yang ada di sini itu kakak ciptakan sendiri ataukah ada referensi dari tempat lain atau seperti apa? Untuk menu-menu di sini gitu ya, maksudnya. Nah, mungkin saya sedikit cerita sekalian buat teman-teman, boleh ya? Boleh. Nah, untuk menu, kalau referensi, itu pasti semua akan ada referensi ya. Nah, kita hidup pasti akan ada referensi. Oh iya, benar, itu benar. Gitu. Cuman, kalau menu yang menciptakan, kalau menu makanan, biasanya lebih banyak ke istri saya. Gitu. Kalau misalnya saya ada ide, biasanya saya sampaikan ke istri saya, coba gini-gini, misalnya gitu. Nah, itu kan datangnya juga pasti dari referensi. Nah, maksud saya bercerita dikit, kadang maksudnya kalau menu minuman
dari saya lebih banyak gitu. Begitu Iya, pula tapi sebaliknya. Jadi saya ada ide apa dia sampaikan ke saya coba. Nah itu datangnya dari mana? Gak sekedar kita cuma langsung bisa nyiptain menu. Betul itu. Nah makanya biasanya ada kelas atau sekolah atau kursus gitu, itu kursus masak, sekolah kopi gitu, atau kelas memasak pula apapun. Nah kegunaannya apa sih gitu? Saya pernah ngambil kelas memasak, kebetulan saya juga pernah ngambil kelas memasak. Di sana kita belajar misalnya term 1 kita belajar, kita nggak belajar semua masakan yang ada, tapi waktu itu temanya misalnya Italian food. Nah saat kita Italian food nggak semua masakan Italia kita bikin. Nah ternyata kita diajarin cara dasarnya aja semua, cara pakai alatnya gitu. Nah dari situ nanti setelah kita selesai, harapannya wawasan kita lebih terbuka, kita tetap harus belajar gitu, ngikutin zaman kan. Nah dari situ kita, makanya kalau kita mau bikin menu atau apa, kita udah tahu tuh dasar-dasarnya, ada garis merahnya yang bisa kita ikutin, kira-kira begitu. Nah menu itu kurang lebih bisa tercipta seperti itu. Tadi kan kita ngebahas tentang penciptaan dari menu makanan nih ya, Ko. Iya. Kalau misalkan dari minuman sendiri nih, kira-kira ada nggak sih referensi lain gitu? Kalau minuman referensinya biasanya datang dari mana misalnya gitu, Iya, dari dari kopi, mana itu? dari mana gitu. Ya sebenarnya referensi itu biasanya datang selalu dari misalnya kita sering-sering ke tempat coffee shop lain atau melihat dari media sosial pun juga bisa jadi referensi gitu. Nah biasanya saya menciptakan menu itu dari referensi yang saya lihat, terus dari ilmu yang saya biasanya udah punya, udah dapet, udah pernah saya pelajarin gitu, bisa saya gabungkan menjadi sesuatu yang baru atau berbeda. Kira-kira kurang lebih begitu. Menu andalan di sini kopinya apa? Sekarang menurut saya sih es kopi susu gula aren. Gitu. Biasanya kalau misalkan menu andalan itu di sini selalu menjadi best seller nggak sih, Ko? Mungkin seperti gini kali ya. Kalau kan berarti kan pertanyaannya apakah menu best seller itu apakah menu andalan itu selalu menjadi best seller iya. gitu. Nah sebenarnya pada kenyataannya ya mungkin untuk teman-teman sekalian siapa tahu bisa jadi referensi juga nih. Saat kita menciptakan menu di pikiran kita, wah ini bisa jadi menu andalan, iya, kira-kira betul. gitu ya, gitu. Wah ini bisa jadi best seller gitu. Nah pada perjalanannya saat yang kita pikirkan ini bisa jadi, kan ini andalan saya nih gitu, bisa jadi best seller, bisa jadi belum tentu. Malah yang lain yang kita biasa bisa jadi best seller gitu. Cuman biasanya kalau memang udah jadi andalan ya dia cukup inilah ya, cukup oke lah gitu. Posisinya bisa 3 besar misalnya, betul, tapi belum tentu, memang betul belum tentu jadi best seller, kira-kira gitu. Cuma karena andalan udah pasti kan di kepala kita menciptakannya udah pasti berusaha yang terbaik gitu. Betul. Cuman di sini kebetulan yang jadi andalan kebetulan hampir semuanya jadi best seller gitu. Karena mungkin saya kasih sedikit, kalau kayak kopi ya memang yang saya ini kan ini jadi andalan saya, kebetulan jadi best seller. Mungkin tadi saya sedikit cerita yang bandeng gitu ya. Saat itu saya hanya berpikir bandeng ini sesuatu yang baru. Bandeng bukan sesuatu yang baru. Itu udah lama ya. Iya, gitu. udah lama Tapi, banget itu. Bandeng tanpa duri, masih bentuk ikan biasa gitu. Diolah menjadi nasi goreng, diolah jadi sambal bandeng gitu. Di pikiran saya saat itu sesuatu yang baru gitu. Mungkin bisa jadi best seller saat pikiran saya seperti itu. Nah, kebetulan memang ternyata saat ini jadi best seller. Kira-kira gitu. Oke, tadi kan kita udah ngebahas banyak nih tentang menu dan sebagainya. Kira-kira nih ya Kak, strategi komunikasi seperti apa sih yang Kakak bangun, yang Kakak pakai dalam membangun loyalitas pelanggan Kakak sendiri? Oke, nah kalau kita ngomongin strategi berarti nah strategi komunikasi, mungkin itu berarti termasuk ke strategi marketing juga kali ya? Iya betul. Saling relate ya? Saling berkaitan. Nah, kalau strategi pasti selalu ada strategi. Saat kita menjalankan apapun, strategi pasti ada. Cuman menurut saya, kalau yang pertama kali saya sama istri diskusikan saat buka, pokoknya SOP harus kita bikin. Pertama misalnya gitu ya, harus dijalankan dengan baik gitu. Terus tapi
kalau pokoknya customer kita harus udah sesuai SOP nih. Misalnya customer harus kita perlakukan gimana gitu. Nah, itu kan bagian dari strategi. Nah, bagian mungkin strategi komunikasinya itu lebih ke arah saya maunya anak-anak yang bekerja di sini harus ramah gitu. Yang standarnya itu standar sih sebenarnya ya. Iya, itu standar. Aja pokoknya harus ramah, dilayani dengan baik gitu loh. Pokoknya komplain pun diterima dengan baik, kira-kira gitu. Tapi menurut saya pribadi mungkin untuk masukan juga ke teman-teman, di luar itu kita jalanin aja pokoknya. Kita susun strategi yang kita udah punya gitu, karena kebanyakan saya rasa orang-orang sukses pun juga punya strategi yang katanya hebat bisa gini-gini. Saya rasa mereka kunci utamanya salah satunya pasti tetap gigih, jalanin aja gigih, jujur, terus konsistensinya tetap dijaga. Berarti harus benar konsisten ya? Iya, salah satunya misalnya gimana? Kalau yang saat ini tercipta sih, kebetulan karena saya dan istri saya sering ada di sini, kita sering layanin tamu dengan baik, kadang kita tegur, sapa ya, bukan tegur-tegur kayak ini banget ya. Kita sapa gitu, terus otomatis kan tamunya merasa nyaman, gitu. Tamu mengkritik, ya kita terima, kita maaf. Kayaknya 2 kata ajaib itu harus ada tuh. Iya. Terima kasih dan maaf. Iya. Nah dari situ sama ya produk konsisten, tetap harus konsisten. Jalanin aja terus. Dengan begitu nanti strategi yang tadinya dasar kita lihat kita susun itu pasti terbuka ke strategi-strategi lainnya yang tadinya kita nggak terpikir, jalan-jalan lainnya yang kita nggak terpikir. Apa aja sih? Mungkin ada koneksi, gitu. Dengan begitu jadi membangun relasi dengan customer, customer puas. Otomatis itu marketing paling bagus ya. Tamu puas, dia akan bilang lagi ke orang lain lagi, di sana gini-gini. Review yang saya pernah dapat nggak cuma makanan kali. Apa tuh gitu. Biasanya kan kalau review restoran pasti makanannya dan pasti makanan. Minumannya enak atau nggak enak. Iya betul. Makanannya enak atau terlalu manis atau apa atau misalnya kira-kira gitu. Saya sering dapat review yang kebetulan ya buat saya bangga. Ownernya baik, ownernya enak. Itu kafe yang ownernya paling baik gitu. Misalnya yang pernah saya temui. Bagi saya selain sebuah pujian berarti kan sebuah marketing. Pernah ada juga yang ngajakin tamu sih gitu, ke situ aja ownernya baik, minta apa aja dikasih. Ada yang misalnya begitu. Nah, itu kan bagian dari marketing. Nah, maksud saya kira-kira gitu, dengan begitu terbuka semuanya. Kira-kira gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi harus ramah gitu ya Kak sama pelanggan. Sama Mbak Sheila juga saya harus ramah. Iya dong, kan? harus saya nggak akan interview nih. Iya betul. Kalau kayak gitu kita nggak bisa ngobrol. Betul banget dong. Siapa yang tahu Mbak Sheila nanti kan jadi sering kesini kan? Insya Allah sih, semoga. Amin. Kira-kira gitu, jalanin aja, pokoknya jalanin aja. Berarti mengalir aja ya? Mengalir aja, tapi yang penting tadi tetap gigih, jujur, konsisten, gitu. Sisanya ya tetap harus berjuang ya, susun strategi kalian mau ngapain, target market kalian apa, gitu. Betul. Kira-kira gitu, pasti dikasih jalan. Oke nih Kak, kita balik lagi nih ya. Fashion Kakak kan di sini tentang kopi nih. Yang apa ya? Boleh saya tahu nggak sih terkait pemilihan biji kopinya itu sendiri seperti apa? Oke, berarti maksudnya pemakaian biji kopi yang dipakai di Nana Cafe ini terkait apakah pemilihannya saya seperti apa? Apakah saya milih sendiri gitu kira-kira? Iya, kayak gitu kira-kira. Kan tadi sudah diinikan sedikit, saya udah cerita sedikit. Yang roasting masih tetap keluarga, berarti saya pakai beans sendiri. Tapi tetap roaster itu kan punya berbagai macam beans, biasanya dari berbagai daerah. Iya betul. Ada yang Indonesia sampai luar negeri. Indonesia pun kan banyak dari Sumatera sampai ke Papua. Nah, dari pertama biasanya kalau pemilihan biji kopi itu gini, saya mencari yang cocok roaster sama barista atau sama coffee shopnya itu karakternya cocok, karena roaster ini mungkin seperti tukang masak, seperti koki, dia masak, dia cocok kita cocok nggak sama masakan dia. Nah saya cocok sama roasternya, memang ya karena keluarga memang cocok lah ya pasti. Iya betul. Pertama roasternya udah cocok, kedua beans yang ada si roaster ini kan harus menyediakan berbagai macam, ada dari daerah mana daerah itu juga saya harus cocok atau nggak cocok gitu. Roaster menyediakan untuk berjualan ke tempat lain tentunya.
Tapi yang saya pakai, nah saya pilih sendiri. Jadi saat saya pilih sendiri, saya pilih dari mana ini, ada dari Sumatera, dari Papua, dari Bali kah gitu. Kebetulan di sini yang selalu saya pilih dari Bali, dari Papua, sama dari Sulawesi. Itu lebih kayak saya yang pilih sendiri karena sebetulnya ya pasti ada idealis ya, Iya, gitu. Dan betul. saya harus mengontrol ininya, kualitasnya gitu. Jadi biasanya gini, saya pilih dari rosternya, saya mau Bali, saya mau Papua, gitu, berapa kilo gitu. Itu yang saya pilih. Sampai di sini pun memang anak-anak barista yang mengoperasikan. Tapi tetap pertamanya tetap saya yang kontrol Jadi hasilnya. kakak cuman mantau aja gitu? Mantau, ya kurang lebih mantau, tapi tetap saya yang coba bikin dulu. Kalau datang pun bis baru pasti saya coba bikin, saya cobain espressonya, gitu, udah cocok, udah oke, gitu. Sisanya anak-anak tinggal lanjut operasiin, kira-kira gitu. Kira-kira kayak gitu. Iya. Kira-kira nanti ada nggak sih pengen ngambil ke luar gitu? Keluar Indonesia? Beans-nya? Iya. Tentu ada, sebenarnya ada. Cuman saat ini kalau menurut saya sedikit lagi ya, cerita lagi. Iya. Indonesia ini punya beans itu sebenarnya cukup luar Banyak. biasa, Iya. gitu. Cuman memang dulu belum terekspos, sekarang mulai diekspos. Indonesia ini urutan 4 besar dunia sebenarnya, kurang lebih. Nah, ada Kolombia, ada Afrika, ada Indonesia, ada Brazil, gitu. Nah, Brazil sama Kolombia punya karakter yang berbeda. Tapi Indonesia punya karakter yang menyerupai sama Kolombia. Indonesia punya di area Sumatera. Indonesia punya karakter yang menyerupai Brazil, punya. Ada di Papua, gitu. Afrika yang Indonesia bisa menyamakan, kurang lebih karakternya bisa menyerupai dari Jawa sampai Bali. Jadi Indonesia ini sebenarnya Kaya banget. yes. Nah, ada keinginan, tapi mungkin itu untuk hasrat saya pribadi aja. Kenapa yang saya mau perkenalkan, saya mau bawa, ya kita harus majuin kopi Indonesia ya. Karena sebenarnya nggak kalah kok dari Sumatera sampai Papua. Betul. Indonesia punya ininya semuanya. Berarti mengangkat lokal pride ya? Tentu, gitu. Begitu pula Banyumas punya yang bagus kok sebenarnya dari Dieng. Oh, baru tahu saya. Sebenarnya bukan Banyumas banget ya, Oh, Banjarnegara ya, tapi maksudnya Masih lingkungan. yes. Dieng itu salah satu yang mau diangkat sama pemerintah, gitu. Punya green beans yang bagus. Nah, ini jadi tertarik nih. Kira-kira tips dong Kak untuk memilih biji kopi yang baik untuk kita yang awam-awam kayak gini. Maksudnya untuk pemilihan biji kopi Iya, yang pemilihan biji kopi yang baik gitu. untuk coffee shop atau Untuk coffee shop bisa, untuk pribadi Roastery sendiri juga bisa. Jadi, Tolong dong. Gini, kalau pemilihan biji kopi yang baik itu sebenarnya kita mulai dari green beans dulu ya. Karena apa? Karena roastery akan memilih green beans kan, gitu. Itu semuanya berhubungan dari hulu sampai hilir. Hulu itu ada di petani, hilir ada di coffee shopnya. Gitu. Gimana cara milih yang baik atau apa? Sebenarnya bukan milih yang baik, menurut saya lebih ke arah kita kalau kopi itu menurut saya selera. Kenapa? Karena saat kopi tumbuh di dataran agak tinggi, ya, sekitar Gunung Merapi, itu akan punya cita rasa yang misalnya coklat, ada coklatnya, ada lebih tebel, bold lah ya. Nah, kalau dia tumbuh datarannya agak lebih rendah, misalnya dari Jawa ke Bali itu agak lebih rendah dibanding Sumatera, mereka akan lebih punya cita rasa fruity, gitu, floral. Nah, roaster memilih dulu ke petani. Petani itu harus sebenarnya nggak ada bagus nggak ada ini. Kenapa? Karena saat menanam kopi, mau itu buah mau itu kopi, sebenarnya sama. Kita harus perlakukan itu sampai matang, benar-benar matang. Misalnya ya kita harus petik yang sesuai caranya yang harus dipetik. Dari situ nanti buah yang dihasilkan pasti akan bagus. Masuk ke roaster. Nah, roaster berarti kalau roasternya memilih misalnya petani yang tanda kutip nakal. Oh, ada juga ya? Ada ya, misalnya dia belum matang udah dipetik. Oh, itu kan kurang ya. Maksudnya jadi kurang. hasilnya nggak akan bagus, bahannya nggak akan bagus. Masuk ke roaster. Nah, si roaster nanti dia akan memanggang biji kopi itu sesuai ininya dia. Nah, nanti dari situ baru coffee shop akan memilih roaster mana ya. Misalnya, roaster mana yang akan dia pilih itu kan
balik lagi kita saya bilang sesuai selera kita maunya seperti apa, kita cocok gak sama si roaster karena dia menyajikan masakannya karena ada roastingnya medium to dark misalnya gitu, cocok atau enggak gitu. Nah dari situ kita pilih roasternya. Kalau kita tahu saat si roaster memilih petaninya udah bagus, si roaster panggangnya juga udah sesuai jalurnya, udah bener, pasti yang kita hasilkan pun akan baik. Tinggal hanya selera menurut saya. Saya mau menyajikan yang agak lebih ke fruity, floral, atau saya mau lebih menyajikan yang seperti coklat atau apa gitu. Kalau saya pribadi di Nana, kebetulan saya ngerostingnya ada di Jakarta. Jadi akan saya tetap kirim karena saya udah tahu dari petaninya gimana, roasternya gimana gitu kira-kira. Kalau boleh sedikit ya ini. Oh ini contohnya? Ya, mulai dari monokrom coffee shop. Oke. Gitu. Misalnya. Nah, kenapa saya selalu ini? Karena saya tahu ngerostingnya udah oke, maksudnya sesuai ini. Petani yang diambil pun juga bukan petani yang kayak saya bilang nakal, belum matang udah dicabut atau apa gitu. Kira-kira gitu. Nah, dari situ akan menghasilkan kopi yang nantinya ya kira-kira gitu. Jadi mau saya sejago apapun, siapapun baristanya mau sejago apapun, kalau bahannya sudah defect lah tanda kutip, hasil yang dihasilkan juga nggak akan bagus gitu. Jadi nggak ada tips yang ini, cuman tipsnya lebih ke arah ya selera gitu, dari selera, tapi kalian juga ikutin yang nyari apa yang proper ya, yang benar gitu semua ya. Ikutin aja jalurnya yang memang sudah betul. seharusnya gitu, kira-kira gitu. Oke. Nah ini terakhir nih Kak, sebelum kita selesai nih. Ini cukup unik sih ya, karena kan saya biasanya kalau misalkan ke datang ke cafe shop itu rata-rata yang menyajikan kopi itu baristanya laki-laki. Sedangkan yang saya lihat di sini tuh baristanya perempuan nih Kak. Kira-kira ini ada makna dan tujuan tertentu nggak sih? Ini ya barista ya, sudah banyak sih yang nanya sama saya juga begitu. Nah, kenapa baristanya lebih banyak perempuan ya, wanita gitu. Sebenarnya gak ada tujuan dan ini tertentu. Kenapa? Karena memang awal-awal kita lihat barista itu selalu laki-laki, selalu laki-laki. Tapi sekarang banyak kok barista itu wanita. Bahkan kebetulan baru aja ada juara Indonesia yang maju ke dunia, itu wanita. Iya. Jadi sebenarnya kalau barista perempuan itu sudah banyak gitu. Saya lebih ke arah pemilihan orang yang bekerja gitu. Kenapa? Karena saya dulu bekerja juga pernah sebagai barista. Saya pernah kerja, maksudnya dari Australia saya bekerja di barista. Di Indonesia, di Jakarta juga saya pernah kerja barista. Saat bekerja, mohon maaf nih ya sebelumnya, teman-teman juga maaf nih kalau yang laki-laki. Yang sering saya dapatkan, kalau wanita itu biasanya lebih cocok. Kenapa saya pilih wanita? Karena biasanya lebih banyak nih, kebanyakan nggak selalu ya, nggak selalu. Kalau bekerja dia biasanya lebih cepat, lebih tanggung jawab. Kebersihan mungkin kadang-kadang biasanya lebih bersih. Walaupun ada juga cowok yang bersih, wanita yang nggak bersih juga, misalnya gitu. Terus bagi saya pribadi, walaupun saya juga perokok nih, gitu. Kalau cowok kadang-kadang gini, ntar dia harus ada yang dikerjakan, ngerokok dulu lah. Iya, gitu, betul. Misalnya nggak ada lebih ini sih, tapi ada juga kok cowok yang bagus, cowok yang cepat, pokoknya nggak ada ini. Cuman nggak ada spesifik kenapa saya memilih itu, gitu. Cuman lebih ke arah etos kerja. Berarti istilahnya kakak itu nyarinya yang sacet-sacet gitu ya? Iya, kira-kira. Kira-kira gitu. Tapi saya juga ada beberapa cowok yang sacet-sacet dan ada juga cowok yang resik, bagus, gitu. Ada juga, gitu. Dan saya pernah ketemu juga cewek yang, waduh, kurang cocok lah ya, kurang bersih gitu, karena kurang apa misalnya gitu. Ada gitu. Cuman mayoritas aja menurut saya gitu. Kira-kira gitu. Nggak ada ininya sih sama sekali sih. Nggak ada. Tapi mungkin itu bagian dari marketing ya. Dari bagian dari komunikasi strategi tadi. Iya, karena kan unik ya, belum ada gitu, jarang. Kan Mbak Sheila pun bisa bertanya kan, langsung mikir kan, kenapa sih coffee shopnya baristanya cewek gitu. Iya, betul. Siapa tahu bisa jadi guna tuh, bagian dari strategi marketing. Gitu.
Nah, teman-teman, ternyata perempuan juga bisa nih jadi barista. Walaupun berdasarkan stigma, barista itu biasanya diperuntukkan untuk laki-laki. Oke nih Kak, kayaknya seru banget ya Iya. percakapan kita pada hari ini. Nah, tapi ini mohon maaf banget, kita sudah sampai di penghujung acara nih. Iya. Aduh, makasih banget ya Kak udah mau Sama-sama. sharing pengalaman. Terima kasih juga. Sukses Semoga- selalu buat Amputcast. Amin, makasih. Ini semoga menjadi inspirasi buat kita semua. Amin. Oke, bersama saya Sela dan sampai jumpa di Amputcast selanjutnya.